Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi sama saya, Guru atas nama Nurul Isra. Saya akan presentasikan hasil materi saya tentang pengertian filsafat dan norma prinsip-prinsip dari tujuan ekonomi Islam. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Yang pertama, memahami filsafat ekonomi Islam, yaitu filsafat ekonomi Islam adalah kerangka pemikiran yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, alam semesta, dan sesama manusia dalam konteks aktivitas ekonomi. Ia menjadi dasar normatif yang membedakan ekonomi Islam secara fundamental dari sistem kapitalisme dan individualistik dan sosialisme dan materialistik. Jadi dalam perspektif Islam, ekonomi bukan sekedar mekanisme produksi dan distribusi, tetapi juga di bagian integral dari ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi filsafat ini menekankan vertifikasi kebenaran berdasarkan rasionalitas, akal, dan wahyu ilahi dalam setiap aktivitas ekonomi, yaitu menciptakan keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Oke, di slide selanjutnya, dimensi filsafat ekonomi Islam. Poin pertama itu ontologi. Ontologi itu atau bisa dibilang realitas ekonomi yang melandaskan tauhid, atau bisa dibilang juga keesaan Allah. Itu semua kekayaan dan sumber daya adalah milik Allah. Manusia hanya sebagai khalifah yang mengelola dengan amanah dan tanggung jawab penuh di hadapan Sang Pencipta. Poin selanjutnya, epistemologi. Sumber ilmu ekonomi yang berasal dari Al-Quran sebagai pedoman utama, sunnah Nabi yaitu sebagai praktik aplikatif, ijma atau bisa dibilang konsensus ulama, dan kias atau analogi hukum sebagai metodologi ijtihad dalam menghadapi persoalan ekonomi kontemporer. Ya, poin terakhir yaitu aksiologi. Bisa dibilang juga dalam bentuk nilai moral dan etika dalam ekonomi yang menunjukkan tinggi keadilan sosial, kesejahteraan kolektif, kejujuran dalam transaksi, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi setiap keputusan ekonomi harus dipertimbangkan dalam spiritual ini. Nah, oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Norma dalam ekonomi Islam. Yang pertama, larangan riba dan gharar. Tentu kita dalam sistem ekonomi Islam melarang tegas riba atau bunga atau asyuri yang dieksploitatif, dan gharar itu tidak pertukaran berlebihan. Dalam transaksi ini, prinsip ini melindungi pihak yang lemah dari penindasan ekonomi dan memastikan keadilan dalam setiap pertukaran. Yang poin kedua, kewajiban zakat atau infak atau sedekah. Jadi instrumen distribusi untuk mengurangi kesenjangan zakat atau sebagai rukun Islam ketiga, yaitu menjadi pilar ekonomi yang menghubungkan dimensi ibadah dengan solidaritas sosial. Yang ketiga, transaksi adil dan transparan atau bisa dibilang transparansi. Jadi setiap transaksi harus berlandaskan kejujuran atau transparansi di informasi dan prinsip yang saling menguntungkan. Jadi mutual benefit ini, tidak ada pihak yang boleh dirugikan, ataupun dalam proses ekonomi itu menjaga kehormatan lah atau kepercayaan antar manusia. Oke, kita lanjut lagi. Tujuan ekonomi Islam. Yang poin pertama ini, kesejahteraan menyeluruh. Bagaimana itu prinsipnya? Yaitu ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang holistik atau mencakup dimensi material. Bisa dibilang juga kemakmuran ekonomi. Jadi spiritual atau ketakwaan dan keimanan itu dalam moral, akhlak mulia, atau khususnya yang tidak hanya diukur dari kekayaan materi,
maupun dari kualitas hubungan dengan Allah dan sesama. Poin selanjutnya, poin kedua, menjaga keimanan dan aktivitas ekonomi. Jadi setiap aktivitas ekonomi itu harus dijaga dan memperkuat keimanan kita, bukan merusaknya. Jadi pencarian rezeki adalah ibadah yang harus dilakukan dengan cara yang halal atau thayyib, atau menjauhi segala untuk transaksi yang dilarang oleh syariah. Oke, kita lanjut selanjutnya, perbedaan ekonomi Islam dan konvensional. Ada 2 poin. Yang pertama, fokus pengurangan kemiskinan. Itu utama. Jadi prioritaskan utama adalah mengentas kemiskinan dan pemerataan dalam kesepakatan ekonomi melalui instrumen zakat, wakaf, dan kebijakan distribusi yang inklusif. Jadi kesuksesan diukur dari kekurangannya jumlah orang miskin, bukan hanya pertumbuhan kekayaan. Poin kedua, ekonomi konvensional atau dalam bentuk orientasi pertumbuhan. Jadi sistem ekonomi konvensional ini cenderung lebih fokus pada pertumbuhan PBD. Jadi maksimalisasi di keuntungan itu dalam efisiensi pasar tanpa mempertimbangkan dimensi atau spiritual dan distribusi yang adil. Jadi ukuran kesuksesan adalah di akumulasi kapasitas. Ini hasil kesimpulan saya. Billahi fisabilillah, fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.